Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu, rezeki Anda melimpah dan berkah ya. Kembali kita belajar bersama di kelas online matematika, dan kali ini pembahasan kita adalah tentang limit fungsi trigonometri dengan bentuk ketahinggaan ya. Oke, baik, langsung saja, inilah dia soal yang akan kita bahas. Oke, baik, inilah dia soal yang pertama. Nah, ini dia, kebetulan sudah saya tulis di kanan juga. Oke, semua soal limit, cara penyelesaiannya adalah sama, yaitu langsung disubstitusi gitu. Jadi X-nya kan tahingga, kalau disubstitusi ini hasilnya adalah sama dengan 12 dikali tahingga kuadrat. Ya, nanti yang atas hasilnya makin tahingga gitu ya. Dan yang bawah kalau disubstitusi nilai X-nya 1 dikurang tahingga dikurang 3 kali tahingga kuadrat ya, jadi min tahingga lah ya. Oke, jadinya adalah plus dibagi min tahingga per tahingga. Nah, ternyata setelah disubstitusi menghasilkan bentuk tahingga per tahingga. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang dilarang, bentuk yang tidak dibolehkan atau bentuk tak tentu ya. Jadi bukan hasil limit, salah satu bukan hasil limit, jadi tidak boleh. Oke, baik. Ternyata disubstitusi tidak menghasilkan nilai limit, berarti harus menggunakan cara ya. Kalau limit tahingga bentuknya pecahan, caranya adalah dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi dengan syarat tidak ada perkalian. Nah, kebetulan ini bentuknya atas bawah tidak ada perkalian, hanya penjumlahan dan pengurangan. Oke, baik, dan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Berarti karena pangkat 2, yang atas dan bawah sama-sama saya bagi X pangkat 2. Jadi adil ya, gitu. Oke, karena saya bagi pangkat 2, berarti menjadi lim X menuju tahingga 12X kuadrat dibagi X kuadrat, karena semuanya dibagi X kuadrat ya. Ini juga ditambah 3 per X kuadrat. Oke, baik, yang bawah pun sama ya, semuanya dibagi X kuadrat, jadinya 1 dibagi X kuadrat dikurang 2X per X kuadrat dikurang 3X kuadrat per X kuadrat. Oke, baik, sampai sini bisa kita coret X-nya ya, karena pembagian. Nah, yang ini X kuadratnya kecoret, jadinya adalah 12. Yang selanjutnya X-nya kecoret 6 per X ya. Nah, selanjutnya yang kanan adalah 3 per X kuadrat. Oke, baik, ini X kuadrat ya. Oke, per yang bawah juga sama, 1 per X kuadrat. X-nya kecoret 2 per X. Lalu selanjutnya X kuadratnya kecoret 3 ya. Nah, setelah dicoret, biasanya limit kalau sudah dicoret atas bawah baru boleh disubstitusi nilai X-nya. X-nya kan tahingga ya. Oke, jadinya adalah 12 ditambah 6 per tahingga, X-nya tahingga, ditambah yang kanan juga 3 per X-nya tahingga kuadrat tahingga ya. Oke, baik, yang bawah pun juga sama disubstitusi 1 per X-nya tahingga kuadrat tahingga dikurang 2 per tahingga dikurang 3. Dan kita ketahui bahwa kalau ada bilangan dibagi tahingga, hasilnya adalah 0 ya. Jadi bilangan dibagi tahingga hasilnya 0. Oke. Yang kanan juga sama, bilangan dibagi tahingga hasilnya 0. Yang bawah pun demikian. 1 dibagi tahingga 0, 2 dibagi tahingga 0 dikurang 3. Dan hasilnya adalah 12 per min 3 sama dengan min 4. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Dan inilah dia cara detailnya gitu ya. Kalau menggunakan cara yang agak cepat gimana? Cara duanya seperti ini. Jadi limit bentuk tahingga, kalau bentuknya pecahan, syaratnya adalah tidak ada perkalian. Kalau hanya penjumlahan pengurangan, cukup dihitung yang pangkat tertingginya saja. Pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ya. Ya sudah, langsung koefisiennya gitu. X pangkat 2 koefisiennya 12. Oke, baik. 12. Yang bawah
pangkat 2 koefisiennya min 3. Selesai. Hasilnya adalah 12 dibagi min 3 min 4. Seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kalau seandainya ini terlalu cepat atau mungkin masih kurang nyambung gitu, ada cara yang lain yang tidak terlalu cepat tapi efektif gitu ya. Yaitu caranya kalau limit tahingga pecahan syaratnya sama, tidak dalam bentuk perkalian ya. Sebenarnya perkalian juga boleh. Dan yang dihitung, cara yang ketiga ini perkalian masih boleh ya. Dan yang dihitung adalah yang pangkatnya besar saja gitu ya. Nanti kalau ada perkalian dihitung juga. Oke, karena tidak ada perkalian kebetulan, jadi ya saya hitung yang pangkat tertingginya saja, yaitu 12x kuadrat dibagi min 3x kuadrat. Nah itu, jadi maksudnya masih dihitung gitu. Kalau yang atas kan cukup koefisiennya saja. Oke, selesai. X kuadratnya kecoret, jadinya adalah 12 dibagi min 3. Ya sama saja ya. Oke, terlihat seolah-olah kayak ya buang-buang waktu ya, enakan cara 2. Tapi nanti cara ketiga ini ada manfaatnya, lebih efektif. Nah, akan saya gunakan cara yang ketiga ini untuk soal selanjutnya. Oke baik, selanjutnya soal selanjutnya maksudnya bisa kita lihat di layar. Ya sebentar, saya geser ini. Nah inilah dia soal yang kedua. Saya akan menggunakan cara ketiga tadi. Nah ini soalnya adalah lim x menuju tahingga. Oke baik, langsung saya jawab sajalah, itu soalnya kan ada. Karena bentuknya sudah ada, tidak ada perkalian maksudnya, langsung saya hitung yang pangkat tertinggi saja gitu. Jadi yang atas yang dihitung adalah akar 3x kuadrat. Yang pangkatnya lebih rendah tidak usah dihitung, karena nanti ujung-ujungnya dihitung jadi 0 seperti yang tadi nomor 1. Nah, cara pertama, yang pangkatnya lebih rendah nanti kan dibagi x-nya kan tahingga jadinya 0 ya. Jadi ngapain juga dihitung, karena nanti pada akhirnya jadi 0. Makanya yang dihitung yang pangkat terbesarnya saja gitu. Yang bawah x pangkat 1 100-nya itu artinya x pangkat 0 ya. Jadi yang dihitung adalah x-nya saja. Selesai. Oke, jadi hasilnya adalah sama dengan akar 3 dikali akar x kuadrat sama saja x ya. Semoga bisa dipahami. Yang bawah x. Selesai. X-nya kecoret. Hasilnya sama dengan akar 3. Seperti itu. Oke, langsung kita bahas soal nomor 3 ya. Semoga bisa dipahami ya. Saya agak percepat, maksudnya durasi ya, biar tidak terlalu lama. Oke, nomor 3 soalnya adalah lim x menuju tahingga. Lagi-lagi langsung saya jawab aja ya. Soalnya tidak saya tulis lagi. Yang atas yang tertingginya adalah x akar x. Tadi kan saya bilang kalau ada perkalian boleh dihitung dulu gitu, tapi tetap yang dihitung yang lebih tinggi gitu ya, yang pangkatnya lebih tinggi. Oke baik, yang bawah yang dihitung yang tinggi yang mana, yaitu ya jelas yang kiri ya, yaitu akar 2x pangkat 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya sampai sini bisa langsung kita hitung, yaitu jadi x akar x. Yang bawah akar 2 tidak bisa ya, akar 2 lah ya. Oke baik, selanjutnya adalah akar x pangkat 3 kan artinya x kuadrat dikali x gitu ya. Oke, sehingga selanjutnya adalah x akar x per akar x kuadrat itu x ya. Akar x tidak bisa. Nah sisanya tinggal akar 2 ya. Nah, saya geser di belakang. Nah ini dia. Dan biasanya kalau di bawah ada akar dikali gini ya, dirasionalkan maksudnya, dikali akar 2 dikali akar 2. Selesai. Hasilnya adalah, nah kebetulan persis ini mirip, x-nya kecoret, x-nya kecoret, akar x-nya kecoret. Jadinya menjadi yang atas yang kiri kecoret 1 ya, akar 2. Yang bawah akar 2 dikali akar 2 ya. Semoga bisa dipahami ya. Ya selesai. Hasilnya adalah setengah akar 2. Baik, sekian. Semoga bisa dimengerti. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Salam di rumah
aja.